Kalau biasanya konflik perbatasan ini terjadi antar dua negara gitu ya, positive people. Nah, kali ini berbeda di mana dua provinsi di Indonesia ini sempat konon kabarnya ini mengklaim pulau gitu kan ya, dan akhirnya pulau tersebut gitu kan ya setelah selama ini dikelola atau diurusi oleh Provinsi Nangro Aceh Darussalam gitu kan ya. Namun menurut peraturan Kemendagri tahun 2025 ini 4 pulau tersebut kini menjadi milik Sumatera Utara. Wah. Kita akan reaction dulu pemberitaannya seperti apa. Pastinya jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih buat yang udah subscribe. Kami reaction dari akun Instagram inilah_com gitu ya. Heboh 4 pulau milik Aceh yang punya potensi migas dialihkan ke Sumut, Sumatera Utara oleh Mendagri gitu ya. Anggota DPD RI asal Aceh Ashari Kech geram bukan main usai tahu Mendagri Tito Karnavian menerbitkan surat keputusan atau SK soal pengalihan pengelolaan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek ke Provinsi Sumatera Utara atau Sumut. Dia menolak mentah-mentah SK Mendagri nomor 300.2.2/2138 tahun 2025 itu. Terbitnya surat itu merupakan penghinaan atas sejarah gitu kan. Hanya orang gila yang mau kelola bersama. Pulau itu milik Aceh secara sah, kok malah ditawarkan dikelola bareng, kata dia kepada wartawan dikutip di Jakarta. Ashari menjelaskan Aceh memiliki bukti kuat dan sah atas kepemilikan keempat pulau itu, mulai dari dokumen agraria hingga kesepakatan antar pemerintah provinsi pada masa lalu. Salah satu bukti tertulis yang ia sebut adalah surat tanah tertanggal 17 Juni tahun 1965 atas nama Tengku David Binte Raja, dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Aceh ketika wilayah Singkil masih bagian dari Aceh Selatan. Ia pun meminta pemerintah Aceh segera mengambil sikap tegas dengan menggugat keputusan Mendagri dan menolak setiap tawaran pengelolaan bersama yang menurutnya justru melecehkan kedaulatan wilayah Aceh. Begitu positive people. Begitu pemberitaannya seperti itu. Nah, kalau gue lihat di maps gitu kan ya, jadi pulau itu tuh memang kalau di maps itu kan ada perbatasan Sumatera Utara dan Aceh gitu ya. Terus pulau itu tuh emang sedikit emang masuk ke kalau ditarik garis lurusnya emang masuknya ke Sumatera Utara. Tapi kan kalau kita baca sejarah yang diungkapkan tadi bahwa meskipun demikian tapi pulau itu milik Aceh gitu kan. Nah, gue juga sempat lihat di maps juga gitu kan, ada uploadan terbaru gitu ya terkait location gitu kan ya. Ternyata di sana selama ini ada tugu-tugu gitu kan yang membangun itu pokoknya pemerintah Aceh gitu, ada yang membangun ada prasasti lah gitu kan, terus dan lain sebagainya. Ini memang pulaunya tidak berpenghuni gitu kan ya, tapi ada sejumlah fasilitas memang yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Nangro Aceh Darussalam gitu kan ya. Nah, terus ini sempat beredar juga kabar bahwa kabarnya di pulau ini memiliki potensi minyak dan gas, cadangan minyak dan gas gitu kan ya. Nah, tapi sempat dibantah oleh Tito Karnavian. Gue sempat baca statementnya bahwa kayaknya dia nggak pernah dengar dia bilang, Tito Karnaviannya bilangnya seperti itu gitu. Tapi bupati yang sebelumnya mengelola pulau gitu, yang sebenarnya wilayahnya itu sebenarnya di bawah bupati tersebut, bilang bahwa di situ ada cadangan minyak dan gas gitu. Nah, sempat kita baca juga gitu kan ya bahwa Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bilang kalau misalnya ada potensi sumber daya alam gitu kan ya bakal dikelola bersama gitu kan antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh gitu kan ya. Tapi sebenarnya ini emang agak merugikan nggak sih gitu ya, karena sebenarnya Aceh ini punya undang-undang keistimewaan sendiri di mana kalau emang ada sumber daya alam yang ada di Aceh maka Aceh ini berhak mendapatkan 70% gitu ya, kalau nggak salah ini angkanya 70%. Nah, ini kalau dikelola bersama antara Sumut dan Aceh, pulau tersebut misalnya benar-benar ada cadangan minyak dan gas, ini pembagiannya bakal seperti apa, ini mungkin agak ribet juga gitu ya positive people. Lalu kita akan baca dulu komentar dari netizen, reaksinya seperti apa gitu, kayaknya dukung rakyat Aceh gitu ya. Aduh, ini ada yang referendum Aceh, why not gitu. Bergeraklah saudaraku di Aceh, kalian punya hak gitu ya. Saya Jawa, saya mendukung Aceh. Waduh, kok ini tentang referendum ya? Kemarin kita dukung Waduh, ini komentar malah jadi begini.
Aduh. Ayo rakyat Aceh bergeraklah, jangan biarkan harga diri kalian diinjak-injak. Itu jelas-jelas wilayah teritorial Aceh. Apa maksudnya itu si Tito mengalihkan 4 pulau tersebut ke Sumut kalau tidak ada maksud tertentu gitu ya. 100% saya dukung Aceh gitu ya. Oh ternyata punya migas makanya diambil alih. Tahu kan siapa gubernurnya, tahu gimana permainannya, masih aman bos gitu ya. DPD RI harus bicara dan minta pertanggungjawaban Tito bahwa di RDP dan Komisi 2 gitu. Jangan salahkan Aceh kalau mau memisahkan diri lagi dengan Indonesia gitu. Solusinya ya referendum untuk Aceh. Ngapain kita gabung lagi dengan Indo yang selalu cari masalah dengan Aceh. Lagian kita Aceh udah pernah jadi sebuah negara dan diakui oleh dunia jauh sebelum negara Indonesia lahir gitu. Ayo Aceh, sekarang banyak yang mendukungmu gitu. Gubernur Sumut siapa? Mantunya siapa? Iparnya siapa? Bertanya dengan nada lembut. Ini gue pakai nada ini ya, nada julid ya. Tolong Menteri era Jokowi dipecat dan diganti, please. Pak Prabowo, mention Prabowo. Hidup Mulyono siap tuh Gubernur Sumut cuan-cuan gitu ya. Bangsa Aceh kalian diam saja gitu kan. Tahu kan siapa yang merintahnya gitu. Aceh jangan mau harus berontak gitu. Gubernur Sumut gitu ya. Dari dulu nih orang cuma bisa melindungi kerakusan penguasa aja gitu ya. Gitu. Prabowo nggak berani pecat Tito karena Prabowo takut kepada Jokowi gitu. Tolong jangan pancing api yang sudah padam Pak Tito Karnavian di Aceh gitu kan. Nah itu tadi positif people. Aduh komentarnya emang agak tepi jurang semua ya gitu kan ya. Ini sebenarnya yang komen jangan pancing api yang sudah padam Pak Tito Karnavian ya, karena emang kalau gua baca-baca juga banyak pengamat ini dengan ini nih sebenarnya punya potensi memperkeruh keadaan antara Aceh dan Sumatera Utara, terus Aceh dengan pemerintah pusat gitu kan ya, karena ya gimana gitu, maksudnya ini kan kayak udah hak milik ya gitu ya, jadi kenapa tiba-tiba harus berpindah tangan gitu kan ya. Nah sebenarnya gue juga nggak ngerti ini konflik soal sejarah panjang pulau ini emang sebenarnya masih diklaim sana sini antara Sumut dan Aceh ini dari kapan juga nggak tahu, tapi kan emang kalau kita baca ini dari tahun 1965 itu udah atas nama warga Aceh gitu kan ya. Nah kalau menurut positive people gimana, silahkan tulis di kolom komentar, jangan lupa subscribe Accent Nation. Terima kasih, wassalamualaikum.